Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sebelumnya kita melihat perkembangan pembangunan flyover yang ada di Jalan Profesor Dr. Latumenten, tepatnya di dekat stasiun KRL Grogol, maka kali ini kita akan pindah ke seberang di Jalan Dr. Makaliwe. Untuk segmen-segmen beton yang nantinya akan disambungkan di antara pilar-pilar, di sini sudah menjadi beton yang panjang dan siap dibawa ke lokasi untuk dinaikkan, sehingga flyover yang ada baik itu di sisi utara atau juga di sisi selatan dapat melintasi rel ataupun jalur kereta yang aktif di bagian bawahnya, dan nanti bisa dilanjutkan menyambungkan flyover tersebut menggunakan abutment ke arah Jalan Dr. Makaliwe, baik itu untuk di sisi utara atau juga di sisi selatan, sehingga dapat dilewati oleh kendaraan. Di samping kita ini adalah sebuah truk truk trailer yang cukup panjang, dan truk inilah yang membawa batang-batang beton yang tadinya berupa segmen-segmen yang disambungkan. Kemudian ada rangka-rangka besi berwarna biru. Nah, ini rangka-rangka besinya dipakai untuk mengangkat material-material berat sehingga bisa disambungkan ataupun dilakukan konstruksi penyambungan di antara pilar-pilar sehingga membentuk jembatan layang. Bagian atas dari beton-beton yang disambungkan di sini sudah dicor dan sudah membentuk dek ataupun jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan nantinya setelah rapi. Kemudian pekerjaan yang bisa dilanjutkan yang kita bisa lihat di sini adalah pembuatan ataupun pembetonan pagar pembatas atau parapet dari flyover. Di bawah flyover yang masih belum jadi, ini ada alat-alat berat dan juga kendaraan-kendaraan besar Yang ini adalah mobile crane, kemudian satu lagi ada truk trailer yang membawa rangka-rangka launcher. Launcher adalah rangka-rangka besi yang disusun-susun, kemudian memiliki kemampuan untuk mengangkat material-material di bagian bawahnya dan dinaikkan ke area yang akan disambungkan seperti di antara pilar, sehingga sepenuhnya terkoneksi membentuk struktur dasar dari penopang jembatan layang. Nah, untuk pilar yang ada ke arah pinggir rel di sini sudah jadi khusus untuk Dr. Makaliwe, termasuk yang di depan sana pilarnya kemudian bagian atasnya sedang dikerjakan. Yang ini bagian atasnya juga sudah selesai dan sudah disambungkan malah ke arah pilar di bagian belakang. Jadi dari pilar yang ada di depan sini tinggal dibentangkan segmen beton model begini yang memanjang PCI girder, sehingga di antara pilar tersebut bisa menyeberang di atas rel kereta aktif. Memang tantangannya di sini adalah rel kereta yang lalu lintas keretanya cukup padat terutama itu adalah kereta bandara yang kita perhatikan frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan kereta KRL. Ini adalah rangka-rangka besi yang dipergunakan untuk pekerjaan pengangkatan dari girder-girder beton panjang yang siap disambungkan. Berbeda dengan Jalan Profesor Dr. Latumenten, untuk jalur yang ada akses kendaraan di sepanjang Jalan Dr. Makaliwe, tepatnya di perlintasan kereta, itu macetnya masih cukup panjang dikarenakan area di bagian depan sana, persis di pinggir dari pilar yang sedang dibangun, itu hanya menyisakan satu lajur kendaraan besar saja. Jadi kalau ada kendaraan-kendaraan yang banyak di belakangnya, maka harus antri satu persatu sehingga dapat lewat Berbeda dengan Profesor Dr. Latumenten, itu pilarnya sudah ada di bagian tengah. Tadinya ada pekerjaan fondasi, namun saat ini fondasi selesai, pilar ada di tengah. Kemudian area ke arah pinggir itu punya dua lajur kendaraan yang bisa dilewati oleh mobil dan juga kendaraan besar. Hanya saja setelah menyeberang rel ada kendaraan angkutan kota berwarna merah yang ngetem. Baik, untuk pilar yang persis di pinggir rel dari sisi utara ini sudah ada papan backistingnya
Kemudian siap dilakukan pengecoran untuk sisi bagian atas. Ini agak lebih cepat ya dibandingkan dengan yang di seberang sana di Profesor Dr. Latumenten. Kemudian para pejalan kaki untuk bisa menyeberang ke stasiun di sini juga sudah disiapkan penunjuk arah dan akses jalan yang lebih aman. Karena pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini cukup masif dan adanya lintasan kereta, tentu masyarakat benar-benar harus berhati-hati karena terkadang bunyi-bunyi konstruksi itu lebih keras dibandingkan dengan bunyi sirine yang ada di perlintasan kereta. Tampak di depan sana rangka-rangka besi juga sudah disiapkan di bawah layang tol. Nah, rangka-rangka besi tersebut akan menjadi jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dua halte bis Transjakarta di kedua sisi jalan tol ataupun juga berada di sisi flyover. Baik itu flyover Dr. Latumenten di bagian kiri kita sisi barat atau di kanan kita sisi timur flyover Dr. Makaliwe. Nah, di sini jalur keretanya tidak ada pengaman ataupun pagar ya. Dari bawah kolong tol kurang lebih seperti ini konstruksi yang sedang berlangsung untuk penyambungan pilar utama dengan pilar yang ada di belakangnya di sisi selatan dari Profesor Dr. Makaliwe. Sudah dibentangkan 3 PCI girder, kemudian bisa dilanjutkan untuk pekerjaan pengecoran. Ini malah ada tulang-tulang besi ya, kita lihat besi-besi fabrikasi yang berbentuk bulat. Biasanya dipakai untuk keperluan bore pile ataupun pengecoran cakar ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah. Di bawah dari jembatan yang kita lewati ini adalah Kali Grogol, dan kali ini airnya kalau kita lihat agak kotor, mungkin kotor ditambah lagi warnanya ada yang hitam. Nah, ini perlu sekali dilakukan pengerukan agar airnya tidak warna hitam dan mengalir, kemudian juga menjadi jauh lebih bersih ya, dikarenakan nanti juga JPO-nya berada ataupun melintasi Kali Grogol di mana kita melewatinya saat ini. Ini adalah pilar terakhir ataupun pilar utama yang berada di pinggir rel, dan pilar ini sedang dalam tahap pengecoran untuk kolom ya ataupun tiangnya. Lalu bisa nanti setelah selesai dilanjutkan dengan bagian atasnya ataupun pierhead, dan kren yang ada di seberang bisa dipindah ke sini sehingga bisa diangkut ataupun dinaikkan batang-batang girdernya, dan tersambunglah pilar-pilar tersebut, lalu dilanjutkan dengan proses pengecoran lantai jalan ataupun dek. Lumayan aktif ya jalur keretanya. Sebelum pilar ini selesai ya, ada pekerjaan pondasi ke arah pinggir jalan. Lajur yang dapat dilewati hanya 1,5 ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang dari arah Grogol itu mengalami kepadatan yang cukup luar biasa, bahkan hampir sampai ke perempatan Grogolnya untuk bisa melewati jalur perlintasan kereta sebidang. Nantinya di lokasi kita berada akan ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte dengan halte ke arah stasiun Grogol. Dan area yang ada di depan kita sepenuhnya akan ditutup, diberi pagar, lalu hanya dipergunakan untuk keperluan putar balik. Ada masukan untuk membuat taman di bawah kolong tol tersebut dan dipagar. Masukan yang cukup bagus karena memang itu adalah standar yang biasanya diterapkan di beberapa jalan tol yang ada ya. Namun meski begitu kita masih melihat adanya pemanfaatan jalur bawah tol untuk keperluan-keperluan yang tidak semestinya bahkan dihuni oleh masyarakat. Pilar yang ada di sisi utara persis di depan pintu keluar masuk stasiun Grogol
di Jalan Profesor Dr. Latumenten juga sudah berdiri, tinggal dilanjutkan dengan pekerjaan pierhead. Ada pertanyaan berikutnya, apakah akses masuk ke tolnya dapat dilalui? Jawabannya adalah bisa dilalui oleh kendaraan. Namun nantinya kalau flyovernya selesai, maka akan ada crossingnya ataupun kendaraan-kendaraan yang turun dari flyover dan kendaraan-kendaraan yang akan masuk tol dari arah putar balik misalnya seperti itu akan mungkin antri ya pada saat melewati area turunan dari flyover ini dengan akses masuk ke tol. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk sisi dari flyover ke arah jalan tol itu ada halte Transjakartanya ya. Kemudian halte itu juga akan terintegrasi aksesnya dengan stasiun KAI Grogol. Nah, dengan model seperti ini tentu membuat kawasan yang ada di sepanjang Jalan Profesor Dr. Latumenten, tepatnya di perlintasan kereta, akan menjadi lebih tertata, lebih baik. Yang perlu sekali manfaatnya dirasakan adalah kemacetan yang hilang serta keselamatan masyarakat. Para pengendara yang tadinya melewati perlintasan kereta hari ini ataupun nanti pada saat sudah selesai flyovernya ya tidak lagi harus menunggu kereta lewat, tapi bisa menggunakan flyover menuju ke arah utara atau juga ke arah selatan. Waktunya kapan? Targetnya adalah di akhir tahun 2026. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.